Dia marah-marah, dia jengkel, ulama macam-macam dia tantang, bahkan polisi. Kalau saya salah tangkap saya, itu bukan kesombongan, tapi itu adalah wujud keyakinan yang kuat demi membebaskan kaum ini, umat ini dari kejumutan cara berpikir, demi untuk menyentak akal fikir para ulama yang mengaku ulama tadi, supaya dia sadar bahwa dia bukan ulama warasatul anbiya, tapi ulama buku ke buku, sekolah ke sekolah, dosen ke dosen, guru ke guru. Itu makanya beliau, nah inilah yang saya suka, saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Setelah Mr. TM diamankan, ternyata muncul Ustadz pembelanya, yang membela bagaikan pahlawan, yang bernama Ustadz Abu Fikri. Beliau dengan gaya yang santun, mencoba membawakan dalil ayat Al-Quran mengenai adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, benarkah keterangan ayatnya demikian? Mari kita simak dulu aja videonya. Tentang bagaimana itu Pak Abu Fikri, kalau ada lagi Rasul setelah habis tugasnya Rasul Muhammad tadi. Iya, ada penjelasannya itu. Ya, ada penjelasannya. Dan nanti akan kita lihat di sini ya. Akan kita lihat di sini. Nah, kita tidak usah malu-malu baca kitab Quran. Memang kita tidak habis Quran. Ya, memang kita tidak pandai baca Quran secara rapi dan tumak ninahnya itu. Tapi setidak-tidaknya kita bisa menjelaskan isi kitab dengan bacaan yang cukup bagus mestinya. Ya. Makhrajnya, tajwidnya harus bagus semestinya. Tapi kalau tak begitu bagus, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa, kita paham isi daripada keterangan itu. Ya, mari kita baca. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Nah, kalau di surat Jum'ah, huwalazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum. Dialah Allah membangkitkan Rasul dari kalangan kaum yang ummi. Rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Nah, itu skupnya luas. Nah, ini kita masuk pada skup kecil, skup individu. Kama arsalna fikum. Kama arsalna. Ya. Sebagaimana kami. Kama arsalna, nah sini kami. Kalau tadi huwa itu artinya dia Allah. Satu. Esa. Kalau ini tidak satu, tidak esa lagi, lah dua. Kama arsalna. Sebagaimana kami. Fikum. Di dalam mereka itu. Rasulullah. Mengutus Rasul dan mereka itu. Di dalam ini nih. Gitu. Minkum daripada mereka. Al-Baqarah ayat 151. Wujud ceritanya sama, wujud kisahnya sama, tapi bendanya beda. Kali tadi Allah yang membangkitkan Rasul, itu adalah Muhammad hingga ke Adam, ya, untuk satu kelompok kaum yang ummi, yang tidak paham siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, sebenarnya diri, dari mana dan mana kemana. Itu Allah bangkitkan orangnya dalam bentuk orang, berfisik dianya. Nah, kalau pada surat Al-Baqarah 151 ceritanya beda. Ceritanya beda. Yang beda apa? Bukan ceritanya yang beda, inti ceritanya yang beda. Ini cerita tentang bahwa pada diri kita ini ada Rasul yang kami mengutusnya, Allah dan Muhammad mengutusnya ke dalam. Kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang Allah yang mengutus Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata kami bukan berarti dua. Dia bilang Allah dan Muhammad. Ini keliru ya. Kata kami itu merupakan bentuk pengagungan bukan menunjukkan bilangan. Siapakah Rasul itu?
Rasul itu kan utusan. Datang dari mana? Ya datang daripada Muhammad. Muhammad datang daripada Allah. Makanya judulnya kami. Kan? Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus di dalam kamu. Rasulah minkum, Rasul di dalam kamu, Rasul di antara kamu. Jadi Allah ini, Rasul ini berkata kepada siapa? Sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepada dirimu. Nah, Rasul jelas roh. Kamu itu siapa? Ini fungsi akal, ini fungsi pikir. Pendapatnya bertentangan dengan jumhur ulama. Kalau gitu jadi teringat sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpendapat pada Al-Quran dengan akalnya maka hendaknya ia ambil tempatnya di neraka. Jadi hati-hatilah berpendapat ya Ustadz. Barang siapa yang berpendapat pada permasalahan Al-Quran dengan pendapat yang tidak dikenal di kalangan ulama generasi awal dari para sahabat dan tabi'in, maka ia sedang mengarah kepada murka Allah. Kita sudah lupakan ya kisah tentang Muhammad bin Abdullah yang menjadi nabi di Mekah. Di dalamnya ada Rasul yang Allah bangkitkan untuk kaum yang ummi. Kita lupakan kisah itu, sudah selesai. Kita masuk pada cerita yang lain. Skup kecil, skup individu. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami, sebagaimana Allah dan Rasul telah mengutus Rasul di dalam kamu. Kalau Rasul itu adalah nurnya, Muhammad adalah ruh, diri kita sebenarnya diri. Siapakah kamu yang dimaksud? Adakah sesuatu yang ada di tubuh ini sebelum roh masuk? Adakah dianya? Siapa dianya? Ada. Pernahkah kita ketahui bahwa ruh itu, Nur Muhammad itu, diri kita sebenarnya diri itu, ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh seketika tubuh badan jasad sudah berusia 4 bulan 10 hari. Barulah dia ditiupkan. Nah, sebelum dia ditiupkan sudah ada di dalam tubuh kita ini. Inilah yang dimaksud oleh Allah, kamu. Aku utus, kami utus Rasul ke dalam kamu. Kami itu adalah Allah dan Rasul, ya, yang diutus adalah ruh ke dalam tubuh. Nah, dalam tubuh itu sudah ada orang-orang. Siapa dia? Jadi Allah dan Rasul ini bercerita kepada orang-orang ini, bukan bercerita kepada ruh. Bukan. Tidak bisa kita baca-baca buku, dengar-dengar ceramah kalau tidak berpikir dengan akal fikir kita. Kalau tidak bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Tidak bisa cerita ini. Rupanya sang pembela Mr. TM ini memaksakan dalil Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 151 untuk mendukung pendapatnya yang ngawur. Padahal dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah mengingatkan hamba-hambanya yang mukmin akan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka, yaitu diutusnya seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, menyucikan serta membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah, jiwa-jiwa yang kotor, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan kepada mereka banyak hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Jadi jelas ya, Rasul yang diutus di ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Rasul Persidianya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.